Halo dangsanaku semuanya, sudahkah kalian bahera hari ini? Iya dangsanaku, sesuai requestan di kolom komentar sebelumnya. Kali ini saya akan berbagi alur cerita film The Raid. Ini adalah salah satu film action terbaik tanah air, bahkan sampai mendapatkan pujian dari luar negeri, di mana film ini dari awal sampai akhir akan menyuguhkan adegan yang sungguh epek. Film ini menceritakan penangkapan di sebuah gedung, di mana di dalam gedung sana dihuni oleh para gangster yang sudah terlatih. So, oke lah dangsanaku, nggak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita putar gelasnya ke Richard. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berlatih. Dia bernama Rama. Dia adalah salah satu anggota polisi angkatan baru. Besok hari ia akan melakukan misi pertamanya, yakni memberantas para mafia kelas kakap. Singkat cerita, Rama kemudian meminta restu kepada ayahnya juga kepada istrinya. Ketika itu, istrinya yang sedang mengandung anak dari saya. Raut wajah sedih terlihat di muka sang istri melepas suami tercinta untuk melakukan kewajibannya sebagai anggota polisi. Singkat cerita, para anggota polisi sudah berada di dalam mobil. Di sana ada Sersan Jaka, Bowo, Rama, Dagu, dan para anggota lainnya. Kala itu, Sersan Jaka memberikan arahan kepada bawahannya dan menyuruh semuanya untuk tetap waspada. Di mana kita tahu para anggota polisi semua yang ada di sini hari ini adalah kali pertama dalam melakukan misi pemberantasan mafia. Scene berpindah di gedung target yang akan diberantas oleh para satuan polisi, tepatnya di lantai 15. Di sana ada bos gangster yang bernama Tama, Mad Dog, dan Andi. Mad Dog dan Andi adalah orang yang sudah terlatih sehingga mereka berdua menjadi sebut saja anak buah kesayangan Tama. Bos Tama ketika itu menghabisi para sekelompok orang yang telah berani mengkhianatinya dengan menembakkan pistol ke kepala mereka. Ketika sisa satu orang, Tama saat itu mau menembaknya, namun pelurunya habis. Nah, saat itulah keganasan bos Tama terlihat. Ia ambil sebuah palu dan... Singkat cerita, akhirnya para anggota polisi sampai di kaki gedung, di mana mereka semua sudah ditunggu oleh Letnan Wahyu. Letnan Wahyu melihat Sersan Jaka membawa bawahannya yang masih belum berpengalaman, ia agak marah kepadanya. Karena ia menganggap hal ini sama saja mencari mati. Namun Sersan Jaka meyakinkan bahwa mereka pulang nanti tidak ada bangku kosong yang terlihat. Artinya Sersan Jaka menjamin keselamatan mereka semua. Dan akhirnya mereka semua sudah siap menyerang gedung tersebut. Saat itu mereka membagi dua pasukan. Sersan Jaka bersama Letnan Wahyu dan para anggota lainnya jalan depan. Sementara itu Bowo, Rama, Dagu, dan sisanya jalan belakang. Pasukan yang dipimpin oleh Bowo, mereka berhasil membungkuk salah satu penjaga yang sedang asik nonton gosip tentang Nikita Mirzani. Kemudian mereka bertemu lagi dengan salah satu orang yang mau masuk ke dalam gedung ini. Dia bernama Gofar. Sepertinya dia orang baik, namun Bowo mengancamnya saat itu. Rama yang melihat hal itu mencoba menenangkan dan menanyakan tentang Gofar. Gofar mengatakan ia tinggal di lantai atas. Dia tinggal bersama istrinya. Untuk nomor kamarnya, maaf saya lupa dangsana. Dan akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam bersama Letnan Jaka. Di dalam sana mereka mampu membekuk para anggota mafia yang sedang asik rebahan di kamar. Setelah beberapa orang bisa ditangkap, kemudian mereka mencoba untuk naik ke lantai 2, di mana saat di jalan mereka bertemu dengan anak kecil. Jaka dan lainnya mengancamnya dengan senjata. Serasa sudah aman saat menyuruh anak tersebut untuk diam di tempat. Saat itu jugalah anak tersebut lari, dan akhirnya Letnan Wahyu menembaknya. Anak tersebut sempat berteriak mengatakan ada polisi. Salah satu anak yang lain pun kemudian lari sambil memencet tombol alarm peringatan. Di tempat lain, Bustama sudah mengetahui bahwa markas ia sedang dikepung para polisi. Kemudian ia memerintahkan pasukannya, saatnya untuk bermain-main dengan para polisi. Dan permainan pun dimulai. Di mana dari ketinggian ada dua sniper yang sudah bersiap untuk menembak para anggota polisi. Dan...
Sementara itu supir dan Karnet, saat itu Karnet sedang asik baca koran dan tiba-tiba akhirnya supir dan Karnet dihabisi saat itu dengan peluru yang menghujam ke jantung mereka. Bukan itu saja, para sniper juga menembak anggota polisi yang sedang menyandra salah satu tahanan. Ketika itu polisi sedang memantau dari balik jendela. Saat itulah peluru masuk. Melihat temannya tertembak, salah satu polisi pun mencoba menyelamatkan nyawanya. Hal ini dijadikan kesempatan oleh musuhnya untuk melepaskan dirinya dan mengambil sebuah pisau di bawah meja. Dan akhirnya ia mampu membunuh polisi di sana. Musuh itu pun keluar sambil berlari ke arah polisi dengan berkata, "Tolong, mereka ingin membunuhku." Rupanya dia hanya mengalihkan suasana dan akhirnya sementara itu di tempat Sersan Jaka, ia sudah diketahui keberadaan oleh musuhnya. Dan di sanalah adu tembak terjadi, di mana 3 anggota polisi tewas di sana. Setelah lama adu tembak, mereka mampu berhasil mengalahkan musuh yang menembak dari atas tadi dan sanak. Dan akhirnya mereka semua berhasil untuk berkumpul di sebuah ruangan. Namun di sana suasana semakin tambah parah. Mereka dikepung oleh musuhnya. Dan terlihat ada salah satu anggota polisi yang mendekat ke arah jendela. Nah, saat itu jugalah ia tertembak. Kemudian Rama mencari akal untuk menyelamatkan semuanya. Ia mencoba menghancurkan lantai dengan kapak. Sementara itu, Jaka dan Bowo menahan pintu dari serangan musuh-musuhnya. Kemudian mereka pun ditembaki dari arah luar. Dan akhirnya Rama sudah berhasil menghancurkan lantai ini. Dan Jaka pun langsung melompat dari sana. Namun saat sudah di bawah, ia dihajar oleh para musuh-musuhnya. Suasana semakin memanas ketika puluhan peluru mengarah mereka, di mana Bowo tertembak saat itu. Rama kemudian mengambil gas tabung dan menaruhnya ke dalam kulkas. Kemudian ia taruh ke arah pintu. Saat itulah para musuh menembak dan terjadilah sementara itu di tempat bus Tama, ia melihat kegaduhan yang semakin menjadi-jadi. Lalu ia menyuruh Maddock dan Andi untuk mencari dan membunuh para anggota polisi. Saat di jalan mereka berpisah, Andi dan anggota lainnya menaiki lift dan Maddock jalan tangga. Ketika itu, Bowo lukanya semakin parah. Rama mencoba membawanya untuk mencari pertolongan. Saat di jalan mereka sudah dihadang oleh musuhnya yang membawa senjata tajam. Dan akhirnya perkelahian pun terjadi. Pada akhirnya Rama pun mampu menghabisi satu persatu musuhnya. Lalu ia membawa ke kamar yang disebutkan oleh Gofar sebelumnya. Gofar menyuruh Rama dan Bowo untuk sembunyi di balik dinding. Saat itu juga para musuhnya datang dan mencari polisi yang masih hidup. Mulai mari. Kamar mandi. Di mana orang yang menusuk-nusuk dinding tempat Rama bersembunyi, sebut saja namanya Mamang Gimbal. Di mana kala itu Rama tertusuk pipinya oleh tajamnya rindu. Untung saja Rama mampu menyentuh ujung parang sehingga darahnya tidak diketahui oleh Mamang Gimbal. Dan syukurlah kemudian Bowo diselamatkan oleh Gofar. Sementara Rama mencari anggota lainnya untuk diselamatkan. Saat di luar ketika mau mencari teman lainnya, Rama bertemu dengan Mamang Gimbal dan anggota lainnya. Disinilah perkelahian terjadi, di mana keahlian bela diri Rama keluar. Pada akhirnya Rama mampu menjatuhkan musuhnya satu persatu. Scene berpindah. Ketika itu Sersan Jaka mampu selamat dan ia bersama Letnan Wahyu dan Dagu, di mana mereka dihadang oleh Maddock dan anggota musuh lainnya. Saat itulah Sersan berkelahi dengan Maddock, sementara Letnan melawan musuh lainnya. Pada akhirnya Sersan Jaka mati saat itu.
Scene berpindah, di mana kala itu Rama ditarik oleh Andi. Nah, dari sinilah identitas mereka berdua kita ketahui. Rupanya mereka berdua adalah kakak beradik. Andi atau kakaknya Rama sudah lama meninggalkan rumah. Rama menyuruh Andi untuk pulang bersama, namun Andi menolaknya karena ia sudah nyaman di sini. Lalu mereka pun berpisah. Saat mau menuju ke lantai 15 untuk menemui Bustama, Mad Dog dan Andi bertemu, di mana Mad Dog membawa mayat Sersan Jaka untuk diserahkan kepada Bustama. Singkat cerita, mereka berdua sampai. Disinilah Bustama marah kepada Andi. Lalu ia menusukkan pisau ke tangannya karena terlihat jelas di rekaman CCTV yang mengintai antara Rama dan Andi. Rama, Dagu, dan Letnan Wahyu berhasil bertemu saat itu. Lalu mereka pun menyerang ke lantai 15. Saat di jalan, Rama mendengar suara jeritan seperti yang ia kenal. Dan benar saja, ternyata dia adalah kakaknya yang diikat dan dihajar oleh Mad Dog. Kemudian dengan yakinnya Mad Dog melepaskan Andi dan menantang mereka berdua untuk berkelahi. Sementara itu, Letnan Wahyu dan Dagu berhasil menemui Bustama. Saat mereka bertemu, sesuatu yang tak terduga pun terjadi, di mana Letnan Wahyu menembak Dagu saat itu dan sanak. Nah, dari sini kita tahu bahwa sebelumnya Letnan dan Bustama pernah bekerja sama. Mungkin entah apa yang terjadi atau ada di antara mereka yang saling mengkhianati. Oke, buat teman-teman di sini saya persilahkan untuk memberikan pendapat kalian tentang hubungan antara Bustama dan Letnan Wahyu karena saya sedikit bingung di bagian ini. Oke, lanjut dan sanak. Sementara itu, Andi dan Rama berkelahi dengan Mad Dog, di mana Mad Dog dengan gerakan lincahnya beberapa kali menghajar dua saudara tersebut. Di sini Rama hampir saja kalah saat itu, dan Andi pun datang dengan menusukkan bola lampu ke leher Mad Dog. Namun Mad Dog masih kuat. Ia kemudian menghempaskan kepala Andi ke lantai. Dan akhirnya Mad Dog mati dengan cara yang mengenaskan. Kemudian Andi dan Rama mencari Letnan Wahyu. Tak lama kemudian mereka bertemu. Saat itu Letnan menembak mereka dengan pistol. Untung saja tembakan tersebut meleset. Dari perbincangan mereka yang dapat saya ambil dan sanak, bahwa Letnan Wahyu akan masuk penjara juga dan sanak karena sebelumnya mereka telah bekerja sama. Mungkin karena Bustama tak sanggup bayar uang sogok, akhirnya ia memerintahkan para Sersan Jaka dan lainnya untuk menangkap mereka. Namun saat itu para atasan polisi sudah mengetahui tentang perbuatan ini, sehingga membuat Letnan Wahyu menembak Bustama dan ia mencoba bunuh diri juga karena stres. Namun peluru habis. Singkat cerita, Letnan ditangkap oleh Rama dan Bowo selamat saat itu. Kemudian mereka keluar ditemani oleh Andi. Di sini terlihat dua bersaudara yang memilih jalan berbeda dan akhirnya mereka pun berpisah. Dan film pun